Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Fitri Suci Aprianti, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Mahardika Batu Jajar, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2540411227. Saya akan menjelaskan praktek pembelajaran kelas 10 yang materinya yaitu hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh KM-nya, Hugo, dipimpin doanya. Sikap tunduk rapi. Siap. Alangkah baiknya sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa aja yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi yaitu hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, ria, dan sum'ah ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Terus bahwa sikap peserta didik dapat menjelaskan bahwa sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah terus adalah dilarang agama. Peserta didik juga dapat mengimplementasikan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau kasih pertanyaan pemantik buat kalian ya. Nah, apakah kalian tahu apa itu akhlak majmumah? Ada yang tahu? Coba ngacung. Ayo, Bintang, apa itu akhlak majmumah? Perilaku tercela, Bu. Ya, perilaku tercela. Berikan contoh perilaku akhlak majmumah. Membuli, apalagi? Mencuri, apalagi? Memfitnah, betul. Apa manfaatnya? Apa kalau kalian mempelajari akhlak majmumah? Agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Ya, agar terhindar perilaku yang tidak baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Nah,
Betul, manfaatnya agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Terus kita dijauhkan dari sikap, salah satunya yaitu sikap berpoya-poya, ria dan sum'ahnya. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya. Coba ada yang tahu tepuk pagi, siang, sore, malam? Bareng-bareng ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Gak fokus. Lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, sekarang tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Wah, hebat. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa dilihat di situ hidup manfaat. Nah, cara hidup manfaat yang pertama caranya yaitu kita harus apa? Rendah hati atau tawadu. Nah, menghindarinya yaitu yang pertama sifat poya-poya, ria dan sum'ah. Coba kalian ada yang tahu apa itu sifat berpoya-poya? Menghambur-hamburkan uang, Bu. Nah, tuh belajar dari gambar tersebut. Ya betul. Ada gambar yang lagi apa itu? Menghambur-hamburkan uang atau pemborosan ya. Itu ria. Atau di situ ada gambar yang belanja di mall. Ya. Belanja di mall saking banyaknya kat numpuk di trolina. Ya. Terus ada juga itu contoh ria dan sum'ah. Sholat sambil selfie buat diupload nanti di WA biar kelihatan alim banget gitu. Nah. Terus ada juga yang sedekah tetapi ingin kelihatan orang lain biar dapat pujian. Nah, itu namanya ria dan sum'ah ya. Nah, di sini dampak sikap hidup berpoya-poya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sampai melalaikan akhirat. Contohnya apa coba? Sibuk dengan media sosial. Ya, Berpoya-poya. sibuk dengan media sosial. Misalkan kalian lihat apa di Shopee, ya, Tokopedia di Shopee biasanya cewek check out. Bukan gak boleh belanja, tapi gak boleh berlebihan. Allah sangat tidak menyukai namanya hal yang berlebihan, yaitu namanya pemborosan. Sampai kalian lupa, saking asiknya ngorek HP, lihatan mana sepatu yang bagus, tas yang bagus, ayo weh di check out. Sampai kalian lupa melalaikan akhirat, sampai kalian lupa waktunya sholat fardu, ngedenger waktu azan pun tidak terdengar karena kalian sudah keasikan ini. Nah, ya. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Apa coba? Menjadi pribadi yang sombong. Betul, menjadi pribadi yang sombong. Iya. Nah, biasanya orang yang biasa hidupnya berpoya-poya akan menimbulkan sifat iri. Dia tidak mau melihat orang lain, melihat temannya melebihi dari dia. Jadi harus dia sendiri aja yang maju. Nah, itu ya. Terus dengki akan menimbulkan kebencian dalam dirinya. Bukannya malah harusnya kan kita itu ketika ada teman kita yang sama Allah diberikan prestasi yang bagus, justru kita harus ikut senang ya dan mensyukurinya. Siapa tahu besok atau minggu depan dan berikutnya kalian selanjutnya yang diberikan kesempatan oleh Allah ya. Nah, terus dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Kenapa? Pemborosan karena terbiasa mereka itu hidupnya berpoya-poya, merasa uangnya paling banyak. Ketika sama Allah dikasih ujian, hartanya habis, dia akan mengakibatkan frustasi karena terbiasa hidup sederhana. Itu. Karena apa? Itu biasanya orang yang lupa
bahwa semua ini yang kita punya ini adalah titipan dari Allah. Nah, orang yang biasa berpoya-poya mah tidak dia hanya memikirkan itu semua hartanya mau habis-habis dan dia lupa bahwa semua ini adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan bisa diambil kapan saja yang punyanya, ya. Terus akan menimbulkan sifat kikir karena mereka itu hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri sampai lupa mereka yang namanya bersedekah, ya. Selanjutnya di sini cara menghindari perbuatan riya. Yang pertama, luruskan niat. Nah, gimana nih luruskan niat? Jadi luruskan dulu niat kita. Niat kita, kalian sekolah, belajar diniatkan karena Allah atau ada niat yang lain? Kalian ibadah, sholat, melaksanakan amal-amalan, bersedekah, diniatkan karena Allah atau karena yang lain? Misalkan karena ingin dapat pujian orang lain. Jadi yang pertama itu, cara menghindari perbuatan riya atau sum'ah itu yang pertama, luruskan dulu niat kalian. Terus yang kedua, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Coba maksudnya ada yang tahu gak? Manusia di mata Allah itu sama, Bu. Ya, semua manusia di mata Allah itu sama. Nah, terkadang manusia itu hanya berpikiran semua itu atas kehendak dirinya. Misalkan diberikan kedudukan atau jabatan, diberikan wajah yang cantik dan ganteng, diberikan keturunan yang baik. Nah, mereka itu terkadang beranggapan semua itu karena dirinya sendiri, karena usaha dirinya sendiri. Padahal itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki semuanya, itu tidak akan bakalan terjadi, ya. Terus, mengendalikan hati. Kalian harus bisa mengendalikan hati kalian supaya kalian bisa membatasi mana yang namanya sombong, mana yang namanya riya atau sum'ah. Sum'ah itu ada yang tahu apa? Memperdengarkan atau ingin memperdengarkan atau mengasih tahu informasi kepada orang lain ibadahnya supaya dilihat oleh orang, supaya dapat pujian oleh orang lain itu. Dan yang terakhir caranya menghindari perbuatan riya yaitu memperbanyak memperbanyak bersyukur. Dengan bersyukur kita apapun yang Allah kasih sama kita, baik itu ujian, kesedihan, kesusahan, ataupun kebaliknya, kebahagiaan. Kita kalau dapat mensyukurinya, insya Allah kita dapat mengendalikan hati kita, ya. Nah, di sini ada dalil tentang larangan berpoya-poya. Yang artinya di situ, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini kalau nggak surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, ya. Dan di sini hadis tentang riya dan sum'ah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan juga aibnya di hari kiamat. Dan barang siapa berbuat riya, maka Allah akan memperlihatkan niat buruknya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sampai di sini, apakah kalian ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup mengerti materi yang Ibu jelaskan? Kalau sudah cukup mengerti, sekarang mari kita mengerjakan LKPD, ya. Nah,
Silakan kalian duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang beranggotakan 5 orang. Ayo, silakan duduk berkelompok. Ibu akan mengasih LKPD-nya ya. Berarti semuanya ada 4 kelompok ya. Tuh. Empat. Ada 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Sok balik ke sana. Udah? 5, ini? Oh iya, ini campur ceweknya. Ya, sok. Duduk berkelompok, ayo. Sini, ada yang di sini, sok boleh. Ini dijadiin 2 kelompok. Kalian maju di sini. Berhadapan. Ini 5 kelompok, 5 orang. Sok. Cewek cowok. Ya. Nah ini udah 3, ini 2, itu cowoknya 3. Nah, sok 1 ewang kasihin. Ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Ayo duduknya udah berkelompok belum? Sok Wipka ikut. Sok. Ayo silahkan dikerjakan. Ya. Cok langsung isi. Namanya juga boleh ditulis. So. Analisis manfaat menghindari kalau menganalisisnya udah itu dulu aja manfaat menghindarinya dulu, terus tinggal dikasih analisis. Bisa ya? Bisa. Sok didiskusikan ya. Ya? Iya, ini buat satu kelompok semua. Nanti dipresentasikan ke depan. Bisa ya ngerjainnya? Bisa. Ya.
Ibu yang ke depan itu setiap kelompok satu orang. Semua ya, Oke Ibu. satu kelompok semua ke depan. Jadi bergantian yang ngejawabnya. Iya, menjelaskannya juga bergantian. Ya. Nanti sama kesimpulannya juga ya. Sudah? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya.
kesimpulannya apa sebenarnya? Ini gampang. Orang ada. Udah kelompok ini kesimpulan ya. Iya, apa? Iya, cuma apa ya bu ya? Jangan dia. Kelompok ini beres? Sudah. Kelompok ini udah. Sudah. Ya. Bentar lagi. Sudah ya, waktunya sudah habis ya. Nah, setelah kalian diskusikan dan kalian kerjakan bersama teman-teman kelompok kalian, sekarang kalian coba presentasikan. Coba mulai dari kelompok 1, silahkan ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, yang lainnya perhatikan, nanti kalian membuat pertanyaan buat teman kalian yang berada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup berfoya-foya. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu gaya hidup berfoya-foya? Apa tuh? Hidup yang boros. Tepat sekali. Gaya hidup berfoya-foya yaitu kebiasaan hidup boros dan berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, topik kali ini sangat penting karena berfoya-foya dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Mari kita pahami bersama maknanya dan bagaimana cara menghindari. Izin saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, menghemat uang. Yang kedua, membentuk sikap hidup sederhana. Ketiga, terhindar dari kesulitan ekonomi. Saya akan menjawab nomor 2. Menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya di dalam agama karena termasuk boros, tabdzir, dan perbuatan setan. Di sini ada hikmahnya menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, menumbuhkan rasa syukur dan sederhana. Yang kedua, membiasakan hidup hemat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, terhindar dari kemiskinan dan pemborosan. Dan kesimpulannya adalah sikap berfoya-foya adalah kebiasaan hidup boros dan berlebihan yang membawa dampak negatif.
Oleh karena itu harus dihindari agar kita dapat hidup sehat, bijak, dan bertanggung jawab terhadap keuangan serta masa depan kita. Demikianlah presentasi kami tentang sikap berfoya-foya. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa berfoya-foya adalah perilaku boros yang sebaiknya dihindari agar kita bisa hidup lebih sederhana, hemat, dan bertanggung jawab. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk menggunakan harta dengan bijak. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada sepatah dua patah kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba berikan pertanyaan buat teman kalian yang sedang presentasi. Apakah ada yang kurang dimengerti? Kamu ditambahkan? Sok, silakan. Bila ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya ya. Ayo, Boleh? Boleh tadi Raisya? kelompok 2. Ya. Ya. Oh iya. Assalamualaikum. Saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa saja dampak negatif dari perilaku berfoya-foya bagi diri sendiri dan orang lain? Boleh ditampung dulu ya. Ya. Apakah selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? 3 pertanyaan saja. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Silahkan dijawab kalau tidak ada yang bertanya lagi. Ya, boleh sama saya saja. Siapa sih namanya? Reisya. Izin menjawab pertanyaan dari Reisya. Dampak negatif perilaku berfoya-foya bagi diri sendiri dan orang lain. Pertama, bagi diri sendiri. Salah satunya bisa boros dan kehabisan uang, terus sulit memenuhi kebutuhan yang penting. Juga bisa terjerat hutang kalau uangnya sudah tidak ada. Nah, kedua ini bagi orang lain, menimbulkan kecemburuan sosial, tidak memberi contoh yang baik, dan dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Apakah terjawab pertanyaannya? Sama-sama. Ya. Terima kasih semuanya yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga duduk ke tempatnya masing-masing. Nanti. Sekarang kelompok 2 perwakilan silakan mempresentasikannya. Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang hidup pria dan sumuah, menghindari hidup pria dan sumuah. Apakah kalian tahu apa itu hidup pria dan sumuah, menghindari hidup pria dan sumuah? Pria dan sumuah itu apa? Apakah ada yang tahu? Silakan. Pria beribadah untuk dilihat oleh orang lain, sum'ah memberitahukan isi ibadah yang kita lakukan. Ya, inti dari ria dan sumuah adalah saat
kamu berbuat baik, kamu ingin dilihat oleh orang lain, kamu ingin mendapat perhatian dari orang lain. Saat tangan kananmu memberi, tangan kirimu berada di atas untuk memegang ponsel, seperti itulah. Lalu di sini akan ada beberapa analisis dari LKPD. Silakan. Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup riyah dan sum'ah. Manfaatnya adalah menciptakannya keikhlasan dalam bermoral, menjaga hubungan baik antara Allah dan semesta, dan dari sifat munafik, musyrik, dan sifat buruk lainnya. Dan menjelaskan nomor 2 akan dilihat oleh rekan saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah menjelaskan bahwa sikap hidup ria dan sum'ah dilarang agama. Jawabannya adalah karena termasuk perbuatan tercela yang dapat menghapuskan pahala amal ibadah dan merupakan dosa besar yang berbahaya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya akan dijawab oleh Nazwa. Saya akan menjawab pertanyaan LKPD. Apa hikmahnya menghindari sikap hidup ria dan sum'ah? Jawabannya, terwujudnya keikhlasan dalam beribadah sehingga amalan bernilai di hadapan Allah dan terhindar dari kerusakan pahala. Apakah pertanyaan ada? Oh iya, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silakan. Ayo kelompok yang belum bertanya silakan untuk bertanya. Oh iya, silahkan. Oke, izin untuk bertanya. Pertanyaan dia adalah bagaimana cara menghilangkan kebiasaan pamer amal baik di hadapan orang lain? Ulang? Ya, saya lagi. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan pamer amal baik di hadapan orang lain? Oke, yang pertama yang jelas-jelas harus kita perhatikan adalah pertama, kita harus meluruskan niat terlebih dahulu untuk apa kita melakukan tersebut. Dan juga kita harus bisa melihat pandangan untuk masa depannya. Apakah itu baik atau untuk kita, atau itu buruk untuk kita, atau untuk sekitar orang lain. Dan juga kita harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang berdampak besar terhadap permasalahan tersebut. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Ya. Pertanyaan lain? Ya, silakan. Ria dan sum'ah. Aku lupa. Boleh dibantu dijawab sama teman kelompoknya yang lain. Untuk perbedaan ria dan sum'ah sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. Cuman mungkin untuk Ria jenisnya berbeda. Untuk jenisnya, ria adalah perbuatan memamerkan ibadah agar dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah adalah memberitahu. Jadi memberitahu kepada orang lain bahwa kita sedang beribadah gitu. Nah, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Apakah ada pertanyaan lain? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lain, kami tutup. Oh ya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah, ria dan sum'ah adalah sifat yang dilarang oleh agama dan harus dihindari oleh hamba Allah agar mendapatkan ketenangan di dunia dan pahala untuk di akhirat. Oke, saya akhiri hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasinya sudah beres.
Biar lebih semangat, kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang silahkan kalian kumpulkan LKPD-nya. Baik anak-anak, untuk sekarang Ibu udah kirim, silahkan kalian kerjakan kuisnya. Ibu udah kirim linknya di HP kalian, ya. Silahkan untuk dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kuisnya ya. Sok, silakan dikerjakan di HP-nya masing-masing. Sudah selesai? Nah, baik. Kalau sudah beres, nah, alhamdulillah ya. Hari ini materi yang sudah Ibu sampaikan yaitu hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, ria dan sum'ah. Nah, salah satunya semoga kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Salah satu caranya yaitu dengan apa? Dengan bersyukur. Dengan bersyukur dan kita niatkan semua apa yang kita lakukan, kerjakan ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita niatkan semuanya dengan ikhlas dan diniatkan karena Allah, insya Allah hidup kalian akan menjadi terarah ya, dan kalian dapat mengendalikan hawa nafsu kalian. Contohnya misalkan dengan hidup sikap berpoya-poya, ria dan sum'ah ya. Semoga kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini materi hari ini. Ibu akan jelaskan di minggu depan yaitu materi selanjutnya, melanjutkan yang sekarang yaitu tentang takabur dan hasad ya. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan. Kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.